bukti. Dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C hasil. Saya juga ada di beberapa organ gerakan. Yang jadi pertanyaan khusus mengenai gerakan mahasiswa nih ya, saya mau tanya. Dulu Bung Karno bilang barisan revolusi itu mahasiswa yang di depan. Tapi sekarang yang di depan tuh emak-emak. Setuju nih, setuju. Saya nunggu ikut di DPR aksi setiap hari. Saya tunggu, nggak ada mahasiswa yang turun. Padahal anak mahasiswa yang turun itu memberi energi kepada kita, kepada emak-emak. Jadi sekarang kemana mahasiswa ini? Kondisi udah seperti ini. Hak angket tuh jadi merupakan kayak harapan terakhir untuk melawan perusakan demokrasi ini gitu. Mereka yang incumbent di DPR sekarang dikerjain dan tidak lolos di pemilu 2024, dan mereka tahu betul betapa brutal yang dikerjakan ke mereka sehingga mereka tidak lolos. Mereka sepaham kok dengan kita. Logistik, saya yakin sekarang tersedia logistik kok untuk menggalang itu. Dan saya yakin banyak yang mau melawan Jokowi dengan cawe-cawe menyediakan logistiknya. Saya dengar ada kabar ada yang udah didekatin secara personel karena memang sekarang intimidasinya personal. Jadi udah ada yang koordinatornya udah ada yang dikasih uang, udah ada yang kalau nggak mau uangnya diancam dan segala macam. Jadi saya mau tanya, ini kemana mahasiswa? Itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, dua pertanyaan ya. Silakan Ibu. Saya di sini sebagai warga negara, juga sebagai emak-emak, juga sebagai ibunya Georgiana Agustin, mahasiswa yang ada kejadian pemukulan di Trilogi. Lalu disambung dengan adanya pemukulan kembali di MK teman-teman kita Al-Hariri yang Trilogi, sama besoknya dia dipanggil lagi untuk jadi pembicara di ICW. Baru besok paginya ada kejadian diceritain sama siapa nih adik tadi ya. Nah itu pagi itu, jadi si pelaku yang ada di Trilogi malam yang di 11 itu, karena saya sebagai mamanya kan dikabarin, itu sama dengan orang yang melakukan demo di ICW pagi yang bilang mau kirim surat ke ICW itu 1000 orang. Oh pelakunya sama, aneh kan? Kita udah laporkan itu orang melakukan kejadian pemukulan Trilogi, tetapi bisa menjadi komando dari demo di ICW paginya. Itu yang kita bingung. Polisi ada di mana nih? Anak-anak kita sedang melakukan upaya pengembalian demokrasi. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama, beda-beda. Menurut saya, Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Dan celakanya, itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya, yang disebut artificial intelligence. Selama ini juga salah satu penggeraknya adalah orang-orang muda ya, teman-teman mahasiswa. Lalu bisa dilanjutkan tadi dengan merespon sebenarnya yang sudah disinggung dipantik lah oleh Vladima soal saat ini kan berarti akan selalu ada pertarungan narasi ya. Teman-teman atau Bapak Ibu masyarakat di sini menyuarakan aspirasinya gitu, merespon lah keadaan situasi hukum kita saat ini, konstitusi kita dan yang sebelumnya penyelenggaraan pemilu kita seperti apa. Tapi kemudian selalu ada narasi-narasi tandingan. Nah lalu bagaimana ide dari orang muda untuk memastikan pertarungan narasi ini bisa, artinya kita tidak kalah gitu dalam pertarungan narasi ini, tapi kita bahkan bisa melawan dan bisa bertahan dan akhirnya mematahkan narasi-narasi yang bertentangan itu gitu. Silakan Pak Was. Baik, suara saya aman ya Kak? Ya, terdengar jelas.
Baik, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf karena belum bisa bergabung dalam langsung live di acara. Sebelumnya kita mari memahami dalam konteks demokrasi terlebih dahulu. Kadangkala kita sering salah menafsirkan bahwa suatu negara dikatakan sebagai demokratis itu ketika kita menyelenggarakan sebuah pemilu. Padahal kalau misalnya kita membedah mengenai makna demokrasi, kita bisa melihat dalam konteks ini adalah idea. Dia dalam hal itu terdapat beberapa pilar-pilar demokrasi, salah satunya adalah mengenai adanya oposisi. Untuk apa ada oposisi? Memang makna dari oposisi itu adalah untuk check and balances. Tapi check and balances seperti apa? Check and balances di sini adalah pihak yang bisa menawarkan sebuah kebijakan alternatif yang setidak-tidaknya bisa mengurangi dan juga menambah perspektif dari pemangku kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Tapi pada kala ini kita melihat secara historis di Indonesia sendiri, kadangkala para penguasa ini tidak menahan dirinya terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Tentu saya sebagai anak hukum tata negara, seringkali diingatkan oleh profesor saya, Prof. Susi, bahwasanya ketika kita memang memiliki sebuah kekuatan sebagai penguasa, maka seharusnya kita bertindak sebagai negarawan. Kita tahu, kita memiliki kekuatan untuk menguasai atau menggerakkan sesuatu, tapi jika memang kita sudah dewasa secara negarawan dan dewasa secara politik, maka seharusnya kita lebih kepada menahan diri akan hal itu. Oleh karenanya, kita melihat yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, masyarakat ini kan selalu melihat dalam konteks nasional. Tentu elit-elit politik, partai politik itu akan menjadi selalu cerminan dari masyarakat maupun mahasiswa. Kenapa? Karena ya itu adalah tontonan sehari-hari kita. Tapi kan pada saat ini oposisi saja yang berada di dalam pemerintah, ya kita sebagai masyarakat dan mahasiswa kadang-kadang tidak percaya, Kak. Kenapa? Karena menjadi lagi-lagi pertanyaan, kenapa oposisi baru ada sekarang? Kenapa hak angket itu baru menggelilir sekarang? Padahal autocratic legalism, politisasi yudisial, pengguna fasilitas negara itu udah ada dari dulu gitu. Tapi anehnya kenapa baru bersuara sekarang? Apakah memang oposisi ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadi semata, atau memang oposisi ini hadir memang kita untuk mewujudkan sebagai negara demokratis? Karena bagi saya saat ini demokrasi kita sedang dikooptasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita Indonesia sebagai rule of law justru yang tadinya rehtab, kita mengalami sebuah transformasi menjadi mahtab, negara kekuasaan. Semuanya purely kepada kekuasaan, dan itu bisa dikelirkan di bawah meja saja. Hal ini menjadi sebuah indikasi kita sedang mengalami degradasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu bagi saya pertama adalah memang kita masih kekurangan pendewasaan politik. Lalu selanjutnya memang Kak, dalam membangun oposisi dalam konteks mahasiswa dan masyarakat, tentu mahasiswa dan masyarakat siapapun penguasanya, sebagus apapun penguasanya, maka stance kita jelas. Kita selalu ada sebagai oposisi. Dan itu naluriah bagi saya. Sebagus apapun seorang pemimpin atau pemerintah, maka tugas dari masyarakat dan juga mahasiswa itu adalah oposisi, siapapun penguasanya, siapapun parpol di dalamnya. Karena konteksnya tentu kita memiliki pandangan sebagai seseorang yang diatur oleh pemerintah, by govern. Beda dengan pemerintah yang tentu ada beberapa kepentingan seperti itu. Jadi sehingga menurut saya dalam membangun sebuah oposisi ini yang menjadi kendalanya adalah, mohon maaf, masyarakat kita kadang-kala tidak mengerti mengenai oposisi seperti apa gitu kan. Secara luas ya, secara luas masyarakat kita masih belum memahami dalam konteks ini. Kenapa? Karena yang masih mereka pahami adalah masalah bagaimana caranya besok kita bisa makan, bagaimana caranya anak saya bisa bersekolah dan sebagainya. Dan kadang-kala memang itu berkaitan dengan kondisi ekonomi. Jadi untuk isu-isu yang elit-elit bahas, kadang-kala itu tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga pemahaman-pemahaman mengenai oposisi dan hal-hal yang dipertaruhkan seperti demokrasi, politisasi yudisial, pengguna fasilitas negara, itu tidak terdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang sedang kita alami kendalanya adalah sedang terjadi sebuah perubahan secara sosiologikal di antara masyarakat itu sendiri. Kita tahu masyarakat lebih menyukai pada saat ini generasi mudanya informasi yang memang sangat pendek gitu ya, tidak betul-betul ya substansi ya seperti apa. Misalkan ya video-video pendek dan sebagainya. Ini pun sebenarnya kendala bagi kami mahasiswa untuk bagaimana caranya kita bergerak secara inklusif bersama dengan masyarakat. Kita juga bisa menggabungkan koalisi-koalisi sipil yang ada. Kenapa? Karena ya itu tadi,
Bagi saya, mahasiswa pun pada saat ini masih gagal untuk menjadi mengedukasi kepada masyarakat, padahal itu merupakan salah satu poin penting dari Tridharma perguruan tinggi. Oleh karenanya bagi saya, sebelum kita betul-betul berbicara bagaimana caranya menciptakan oposisi yang resisten, maka tugasnya adalah mengedukasi masyarakat dan juga mengikutsertakan masyarakat. Karena kadang-kala kita lupa, kita berbicara pemerintah tidak meaningful participation, tapi mahasiswanya pun kita tidak meaningful participation dalam membuat sebuah gerakan, tidak inklusif, masih terkotak-kotakan warna alma mater ataupun daerah misalkan. Masih dianggap takut dengan taktisan dan sebagainya. Kalau bagi saya, ketika memang kepentingannya adalah untuk menjadi oposisi, maka ya udah, kita oposisi penguasa-penguasa yang ingin menggunakan gaya otoritarian, yakni kita. Ada satu hal yang harus kita syukuri memang saat ini, bahwa banyak sekali kalangan yang selama ini terpencar, akhirnya menyatu. Ruang ini menurut saya diisi oleh orang-orang yang semestinya atau sepertinya itu dulu barangkali berpencar-pencar dan kita bersatu. Situasi hari ini, kemudian urgensi kita untuk membangun satu kekuatan rakyat ya, oposisi rakyat. Kemudian saya masih penasaran sih, mau menggali lagi dari Bagus, lalu bagaimana ya dengan itu terjadi perang narasi itu, bagaimana ya kita bisa memastikan kita tidak tenggelam gitu di bawah narasi-narasi yang justru melemahkanlah gerakan rakyat. Lo cek suara saya kedengeran nggak, Kak? Ya, jelas. Ya, izin ya teman-teman semua yang sedang offline. Kenalin, saya Bagus Hadi Kusuma. Sebenarnya dari Universitas Jenderal Sudirman, Kak. Mau sedikit sharing-sharing ke teman-teman semua. Ada kawan-kawan saya juga, ada Dima yang offline di sana. Menurut saya menarik, Kak, karena apa yang disampaikan Dima itu jadi satu bentuk bahwa sinyal kita merasakan demokrasi itu dengan kesadaran palsu. Bahwa kita menganggap bahwa demokrasi dengan berbicara seperti sekarang, demokrasi dengan kita berserikat, berkumpul, itu udah kita anggap sebagai konkret atau full meaning dari penerapan demokrasi. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan, Kak. Jauh sebelum itu, tindak tanduk penguasa saat ini mencerminkan sikap adigang, adigung, adiguna, Kak. Merasa ini hikmah yang menurut saya harus kita manfaatkan. Nah, supaya kita fokus, saya langsung saja ke pokok soal sambil menunggu Profesor Ikrar ya. Pemilu 2024 itu punya 3 lampu sorot. Lampu sorot yang pertama itu menyorot ke Jokowi, Presiden Jokowi. Lampu sorot yang kedua, penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dengan proses dan hasil yang semestinya terbaik, yang demokratis, yang jujur dan adil. Dan yang ketiga, kontestan pemilu. Kira-kira begitu. Kenapa lampu sorot saya batasi ketiganya? Hanya 3 saja, nanti saya ceritakan. Oleh kekuasaan, ada beberapa yang memang langsung dikondisikan dengan mungkin, betul yang Ibu bilang, menggunakan uang. Ada beberapa yang diintimidasi luar biasa, tidak hanya personal saja, tapi sampai ke keluarga-keluarganya, sampai ada pemecatan dan sebagainya. Memang hal-hal inilah yang akhirnya membuat sebuah rasa takut. Tapi bagi saya sendiri, Ibu, selain hal-hal konteks dalam arti itu, ada beberapa kendala lagi yang dialami oleh mahasiswa atau pemuda-pemuda pada saat ini. Yang menjadi perbedaan antara gerakan, menurut saya, sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000, itu adalah adanya perbedaan pola pikir dan juga mindset dari kaum-kaum muda. Kalau misalkan dulu, yang saya lihat adalah entah dari baby boomer, terus lalu generasi-generasi selanjutnya sampai generasi saya, itu ada perbedaan semangat untuk perubahan. Misalkan kita tidak perlu jauh-jauh dalam konteks pergerakan nasional, bahkan isu-isu kampus sendiri aja kadang-kala mahasiswa itu mereka tidak memahami bagaimana cara untuk pasrah menerima keadaan begitu saja. Dan ini saya mau mempersimpel saja, menyederhanakan saja pembicaraan. Di lampu sorot yang pertama, yang kita temukan adalah presiden yang melanggar konstitusi. Presiden yang melanggar sejumlah undang-undang. Di berbagai tempat saya sudah sampaikan ini dan saya tidak ingin mengulang. Itu bab yang sudah lewat. Semakin lama saya mengakses informasi, lewat YouTube terutama,
Semakin banyak orang yang berkeahlian menggambarkan dari perspektif mereka apa yang disebut sebagai pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi, pelanggaran sejumlah undang-undang oleh Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, saya beranggapan sama dengan mereka itu. Menurut saya, salah satu bagian yang sangat penting dari pemilu 2024 adalah Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, Presiden telah melakukan pelanggaran sejumlah undang-undang. Dan tidak boleh dibiarkan. Inilah lampu sorot yang pertama. Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden tidak boleh dilakukan. Apapun hasilnya. Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diperkarakan sampai tuntas, kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik, itu urusan yang lain. Dan perjuangan kita belum sama sekali selesai. Jadi menurut hemat saya, lampu sorot yang pertama ini tetap menyala terang. Presiden yang dalam istilah sehari-hari melakukan cawe-cawe yang bablas, sebetulnya sumbernya adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sejumlah undang-undang. Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai warga negara, posisi saya tidak berubah dari semenjak akhir tahun lalu. Menurut saya, Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian dari pemilu 2024. Jika tidak, Bapak Ibu dan teman-teman, maka semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai template. Ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuasaan yang sangat besar. Yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas. Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal, dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta. Dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Maka yang saya bilang tadi, semua presiden akan mencontoh ini sebagai template. Maka menurut saya, bukan saja kita akan kembali ke sebelum reformasi 98, bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Harto dalam beberapa hal. Termasuk misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan kepada satu keluarga yang di backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Mulai dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan kelak kalau tidak dilawan sampai ke Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin gubernur Jakarta yang dipilih presiden adalah keluarga itu juga. Dan aglomerasi, yaitu kawasan ekonomi, bisnis, dan industri yang menyatukan Jabodetabek, dipimpin oleh Dewan Pengelola Aglomerasi, yang ketuanya ex officio adalah wakil presiden, yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga. Maka menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dengan segala resikonya sebagai warga negara, kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara, sikap saya sekali lagi tidak berubah. Saya bergeming. Ini istilah yang sering salah dipakai ya. Bergeming itu tidak bergerak. Tidak bergeming itu bergerak. Saya bergeming dengan mengatakan bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan. Selamat datang Prof. Ikrar. Ini senior saya. Satu departemen, satu guru, satu ilmu, ilmunya lebih banyak Prof. Ikrar. Dan Prof. Ikrar saya yakin setuju dengan apa yang saya katakan barusan. Bahwa presiden yang melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang harus dihentikan. Itu lampu sorot pertama. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil
pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya, KPU, Panwas, dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Dan celakanya itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya, yang disebut artificial intelligence, yang dengan sangat mudah memindai C-hasil menjadi data numerik ke dalam satu aplikasi yang dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi kemudian sampai dengan hari ini kekacauan berlapis-lapis. Saya mau ceritakan satu hal yang sekarang ini sedang terjadi, berjalan. Satu data yang sedang dikumpulkan yang sebentar lagi setelah selesai, saya yakin akan bisa digunakan oleh 01 maupun 03 ketika nanti mereka akhirnya mengajukan gugatan resmi mereka ke MK. Yang saya maksud adalah ada sekelompok warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti, dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak, yaitu tentang pemalsuan C-hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini, saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kok melakukan ini, tidak mau bersembunyi. Teman-teman ini diinisiasi, dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika. Saya tidak usah sebut dulu kotanya ya. Kebetulan, dalam tanda kutip, yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasyid, anggota KPU kita yang pertama, almarhum. Ia adalah doktor perminyakan yang sejak tahun 96 bermukim di Amerika, bekerja di perusahaan minyak di sana, bukan ahli IT, terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap, tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar. Yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C-hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama. Ini bukan kecurangan ini kejahatan ini kriminal ini. Dan ini sedang dikumpulkan. Sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat, baik di Indonesia dan di berbagai negara. Warga-warga negara Indonesia yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan, kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya. Jangan-jangan kerusakan, kebobrokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya, tetapi dari sejak masih manual. Sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid, campuran. C-hasil manual, mencoblosnya manual, direkap manual di kecamatan, sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas, sistem manualnya dalam rekap per tingkat ke kabupaten kota, ke provinsi, ke nasional. Jadi sistem hybridnya seperti itu. Orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya, aplikasinya, sistemnya, baik software maupun hardware, karena berulang-ulang hardware-nya, jaringannya kan down terus. Gak masuk akal sebetulnya. Tetapi nyatanya bisa ditemukan C-hasil
yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda. Itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok. Ini harus dibongkar, tidak boleh dibiarkan. Artinya di bawah lampu sorot yang kedua, sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Sudah. Itu yang teriak tuh keluarganya polisi mungkin. Bercanda Mas. Itulah lampu sorot yang kedua. Saya masuk lampu sorot yang ketiga. Paslon. Saya tidak mau berumit-rumit membahas pileg ya. Kita fokus saja ke pilpres. Di antara, ada dua masalah di dalam paslon pilpres kita. Nomor satu, jumlahnya bukan 3 pasang. Ternyata, itu nomor satu. Ini serius banget ini. Yang kedua, salah satunya secara hukum, bukan hanya secara etik, tidak layak menjadi paslon. Jumlahnya bukan 3 pasang.